مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والشكر لله ala ni'matillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari hadis-hadis Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi di dalam babu mulatafatil yamin, bagaimana kita menyantuni dengan lembut para yatim piatu, dan begitu juga putri-putri anak-anak laki perempuan kita, dan begitu juga orang-orang yang lemah, orang miskin, orang fakir. Wal munkasirin, orang-orang yang hatinya dalam keadaan dia tidak bisa lagi tegak dengan hidup, dalam keadaan susah, dalam keadaan hidup sederhana, ya. Wal ihsan ilaihim, berbuat baiklah kepada mereka, kepada yatim, kepada putri-putri kita, anak-anak perempuan terutama, dan orang-orang dhaif, lanjut usia, miskin, fakir, dan orang-orang al-munkasirin, orang-orang yang terpatah hatinya, tidak mampu dia berdiri dengan sendirinya dalam keadaan dia sudah kena musibah, kena penyakit, sudah tidak ada raya hidup, dalam keadaan miskin, fakir. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dengan kelembutan, dengan menghormatinya, para yatim dan para dhu'afa. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita sifat tawadhu', sifat lembut, sifat rendah diri. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah pundakmu. Maksudnya adalah sifat tawadhu'mu. Jangan kau takabur kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang fakir, orang-orang yang dia tidak ada yang hargai, yang mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan dia sudah payah, ya. Wasbir nafsaka, bersabarlah di jiwamu, dirimu, ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Engkau duduk wahai Muhammad bersama sahabat-sahabatmu yang berdoa kepada Allah, berzikir, duduk bersama mereka, sabar, jangan kau tinggalkan mereka. Orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang muhajirin waktu itu. Pagi dan sore mereka duduk di masjid, nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya keluarga, pendatang dari Mekah, hijrah, dia lemah, fakir, tidak punya kerjaan, dan tidak punya harta, tidak punya apapun. Bahkan mereka susah payah dengan berhasil sampai ke Madinah dengan letih dan lain-lain. Yuriduna wajha, mereka niatnya keharibaan Allah, ikhlas, berduduk di musalla di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa, berzikir. Maka Allah suruh Nabi, duduklah bersama mereka, sabarin dirimu, duduk sampai mereka membaca zikir dan membaca Quran dan i'tikaf di masjid. Karena mereka betul-betul niatnya karena Allah. Yuriduna wajhallah, mereka menginginkan keharibaan Allah, pahala, keridhaannya Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan wajahmu, matamu ke kanan ke kiri, engkau melihat kehidupan, kehiasan-hiasan dunia. Jangan tinggalkan dunia, tinggalkan. Engkau duduk bersama orang-orang fakir, miskin, du'afa, muhajirin di masjid bersama mereka, berzikir dan berdoa. Masya Allah, karena mereka penuh dengan keikhlasan. Jangan kau palingkan matamu, jangan kau menoleh melihat keindahan hiasan dunia, kehidupan yang mewah. Lalu yang kedua, para yatim. Ayatnya, fa ammal yatima fala taghar.
Adapun anak yatim jangan kau gentak, jangan kau hardik. Wa masaila fala tanhar. Begitu pula peminta-peminta, jangan kau bentak dia, jangan kau tolak dia. Ini nanti kehormatan kepada yatim, santunan kepada yatim. Juga diteruskan dengan ayat yang tenar, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Mereka adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang menolak anak yatim, yang menghardik anak yatim, membentak anak yatim, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan santunan kepadanya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak memberikan kepada makanan-makanan untuk orang-orang miskin. Itu orang-orang yang disebut pendusta agama. Dia tidak menghormati yatim, dia tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Hadis pertama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafarin. Allahumma shalli alaihi. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 orang sedang duduk, sedang berzikir, sedang berdoa bersama Nabi. Fagalal musyrikun, datanglah sekelompok orang-orang musyrik mau bertemu dengan Nabi, mau berdebat dengan Nabi, mau berdialog dengan Nabi. Tapi orang-orang musyrikin memberikan syarat, utrud haula, usir ini teman-temanmu yang 6 orang ini. Oh, sombong orang-orang musyrik. Utrud haula la yajtari'una alaina. Dia jangan kurang ajar kepada kita. Dia orang-orang biasa. Dia orang-orang budak belian. Dia orang-orang muhajirin. Usir ini semua sahabatmu. Aku akan berbicara dengan engkau ya Muhammad. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku di waktu itu hadir. Aku bersama Abdullah bin Mas'ud dan Min Hudzail dan Bilal dan 2 orang lagi. Jadi 7 orang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa namanya 2 orang tersebut. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Nabi masuk di hatinya, mungkin niatnya Nabi untuk mengislamkan mereka orang-orang musyrik yang datang mau berbicara dengan Rasulullah. Nabi masih ada harapan untuk mengajak dia untuk masuk Islam, untuk mengucap la ilaha illallah, untuk menasihatinya, atau turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi melihat sahabatnya yang 6, Nabi juga tega ngusirnya. Bagaimana ngusir sahabatku 6 orang? Maksudnya begitu. Ayyaga haddatha nafsuhu. Berbicara di dirinya seperti Nabi bengong, memikir. Aku terima orang-orang musyrik. Aku pengen dia dapat hidayat. Kali-kali aku nasihati, kali-kali aku berikan ayat, berikan nasihat, dia masuk Islam. Atau aku usir ini semua 6 orang. Ya Allah. Jadi di dalam hati bimbang Nabi. Apa yang aku putuskan? Turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban dari orang yang tadi musyrikin tersebut berkata, la tatrud. Ya. Dia mintanya utrud. Utrud artinya usir. Allah jawab, la tatrud. Jangan kau usir teman-temanmu 6 orang itu. La tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Mereka yang sedang berdoa, berzikir bersamamu, yang 6 orang tersebut jangan kau usir, jangan kau suruh bangun. Bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Karena mereka berdoa, berzikir, bertilawatul Quran, i'tikaf di masjid pagi dan sore, mereka mengharapkan keridhaan Allah. Mereka mengharapkan keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan orang-orang kaya musyrikin, tinggalkan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, biarin, jangan dilayanin. Engkau duduk bersama mereka. Masya Allah. Begitu kemuliaannya sahabat-sahabat Rasulullah. Allah turunkan ayat, Nabi disuruh duduk dengan orang-orang fakir miskin, dengan sahabat muhajirin, dengan orang-orang yang tidak berdaya. Sudah dalam keadaan dia apa boleh buat, nggak punya rumah, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya kerjaan, duduk di masjid. Nabi disuruh duduk bersama mereka. Allahumma shalli wa sallim. Padahal orang-orang Quraisy mau datang. Nabi prasangkanya baik. Mungkin dia mau masuk Islam. Mungkin dia mau
bertanya, aku akan layani mereka, tapi Allah lebih tahu. Di dalam ayat yang lain, engkau jangan harapkan mereka untuk masuk Islam. Mereka sudah tertutup hatinya, tertutup telinganya, nggak bakal masuk ke dalam Islam. Allahumma salli wa sallim. Tapi Nabi azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun. Nabi berhasrat berat, kemauannya, kehendaknya pengen menyelamatkan orang-orang kufar Quraisy, tokoh-tokohnya. Ingin mengislamkan mereka, ingin memberikan nasihat supaya dia masuk Islam. Tapi Allah lebih tahu dari segalanya. Jangan ikuti, sudah dia mereka tertutup hatinya dan tertutup telinganya. Nggak bakal mendengar, nggak bakal terbuka, dapat hidayat ke dalam hatinya. Allahumma salli wa sallim. Itu sifat Nabi. Sifat Nabi mau dia bagaimana cara untuk orang-orang kufar musyrikin tersebut masuk Islam. Tapi ini 6 orang yang duduk bersama Nabi dari sholat subuh, bersama berzikir dengan Rasulullah. Sholat asar duduk bersama Rasulullah, berzikir di masjid, berdoa, beriktikaf. Apakah aku usir 6 orang ini? Kata Allah, la tutrud, jangan kau usir mereka 6 orang tersebut. Karena mereka bersamamu dari pagi dan sore berzikir, berdoa di masjid. Allahumma shalli. Walaupun mereka orang lemah, miskin, muhajirin, orang-orang yang tidak punya berdaya apapun, tetap engkau duduk bersama mereka. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadis kedua terjadi di diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Bilal ibn Rabah. Dari sahabat Abu Hurairah A'idh bin Amr al-Muzani. Dia adalah sahabat Rasulullah yang ikut berbaiat di dalam baiatur Ridwan. Berbaiat, mengambil sumpah janji masuk Islam dengan Rasulullah SAW untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya dengan perintah larangannya. Maka ini sahabat bercerita juga. Dia pernah sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ada sekelompok orang-orang Quraisy datang lagi, yaitu dipimpin oleh Abu Sufyan. Kami Salman Al-Farisi, budak dari Persia. Suhaib Ar-Rumi, budak dari Romawi. Bilal ibn Rabah, budak dari Habasyah. Wa fi nafarin, dan beberapa orang lagi bersama kami, duduk-duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Sufyan ini mencela, mencaci, menghina. Kalian-kalian ini adalah pendatang. Kalian-kalian ini budak-budak belian, katanya. Ya. Ma akhadha suyufullah min aduwillah ma akhadha. Tidaklah kalian menggunakan pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuhnya yang engkau ambil daripada peperangan tersebut kemenangan. Bukan engkau yang memenangkan. Oh, jadi dia hinakan orang-orang pendatang. Dia hinakan orang-orang budak belian. Engkau si pendatang. Engkau orang-orang budak. Ya, yang memenangkan peperangan-peperangan itu bukan engkau. Yang memenangkan itu orang-orang kufar Quraisy, orang-orang bangsawan, orang-orang yang tokoh-tokoh. Kalian sih hanya pion-pion saja. Dihina. Faqala Abu Bakrin, di situ Sayyidina Abu Bakar ada hadir mendengar ini kalimat dari Abu Sufyan. Ataqulun hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim. Engkau maksud apa wahai Abu Sufyan? Engkau berkata ini kepada tokoh orang Quraisy yaitu Nabi dan pemimpinnya, engkau cela. Sedangkan ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut berjuang, yang ikut perang dengan jiwa dan raga dan darah dan dagingnya dan nyawanya. Engkau cela, engkau hina, engkau katakan bukan dengan sebab mereka ikut perang yang memenangkan peperangan. Maksudnya dia menghina orang-orang dhaif, menghina orang-orang budak belian. Sayyidina Abu Bakar menjawabnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar maksudnya
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Rasulullah diberitahu bahwa kejadian ini sedang duduk-duduk orang-orang budak belian, Salman, Suhaib, Bilal dan beberapa orang. Datanglah Abu Sufyan mencaci maki, menghina, meremehkan. Dia bilang Islam itu tidak menang karena kalian. Kalian adalah budak-budak belian. Kalian adalah pendatang. Islam jaya karena orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum." Wahai Abu Bakar, engkau tidak bela Bilal, Salman, Suhaib, tidak menjawab kepada mereka. Engkau kan tokoh Quraisy, tahu bahwa betul kemenangan-kemenangan diraih oleh orang-orang sahabat Rasulullah bersama-sama menang. Terutama orang-orang yang budak belian yang perang dengan sengit, perang dengan tenaga dan nyawa dan darah. Engkau sudah tidak membelanya, saudaramu Bilal dihina, Salman, Suhaib dan beberapa orang lagi. Engkau diam saja, membuat mereka marah. Jadi Bilal marah, Suhaib marah, Salman marah. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar tidak membelanya. Temannya dihina, orang-orang budak belian dihina, pendatang-pendatang dihina. Di situ kata Rasulullah, engkau sudah membuat marah teman-temanmu yang lemah, yang tadi dicela oleh Abu Sufyan. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Kalau engkau membuat marah mereka, maka membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sayyidina Abu Bakar diperingati oleh Rasulullah. Karena engkau waktu dihina saudaramu, orang-orang budak belian itu dicaci, dihina, direndahkan, diremehkan, engkau tidak membelanya. Sehingga harapan dari budak belian ini nggak ada lagi. Mestinya Sayyidina Abu Bakar bela. Sayyidina Abu Bakar mesti ngomong yang benar bahwa ini pejuang-pejuang semuanya ini. Tentara-tentara Rasulullah, bukan orang-orang tokoh Quraisy yang memenangkan peperangan dengan pedang mereka. Tapi karena mereka yang ikhlas, orang-orang fakir miskin, sahabat-sahabat budak belian. Kalau engkau memarahi, membuat mereka marah, semata-mata engkau membuat Allah marah, wahai Abu Bakar. Masya Allah. Nabi memperingati Sayyidina Abu Bakar begitu. Fa'atahum. Rasulullah SAW mendatangi yang 6 orang tersebut. Bilal, Salman dan Suhaib dan 2 orang lagi. Wahai saudara-saudaraku. Tuh Nabi memanggilnya saudara budak belian tersebut. Ya ikhwata, aghdabtukum. Apakah kami membuat kalian marah, tidak membela kalian? Kami ini orang-orang yang tokoh-tokoh, orang-orang yang bangsawan, membuat marahkah kepada kalian, wahai orang-orang lemah, orang-orang pendatang, budak belian? Galulah, mereka tidak malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau membalas, biarkan dah. Yaghfirullahu laka ya akhi. Rasulullah berkata, semoga engkau dimaafkan wahai saudaraku. Wahai Abu Bakar, engkau berbuat salah, tidak membela sahabat-sahabatmu yang dihina, yang dicaci, yang dijelekkan di hadapanmu, engkau tidak membelanya. Tuh. Ya. Begitu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan pembelaan kepada saudara kita, orang muslim, orang mukmin. Jiwa kita walaupun mereka lemah, walaupun mereka budak belian, nggak boleh dihina, nggak boleh dicaci. Rasulullah berkata, kalau kalian memarahi mereka, sama juga memarahi Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Bakar,
Jangan kau buat mereka marah karena tidak dibela di depan musuh-musuh Allah yang mencaci mereka. Kalian hanya orang budak belian, kalian tidak memegang pedang, kalian tidak perang, kalian adalah tentara kopral-kopral yang memenangkan orang-orang Quraisy, yang memenangkan orang-orang bangsawan. Sayyidina Abu Bakar malah memihak kepada mereka. Nah, Rasulullah marah, peringatkan Sayyidina Abu Bakar, engkau sudah membuat kesalahan, tidak membela saudaramu, tidak berkata yang benar bahwa mereka ikut perang. Orang-orang yang lemah ini ikut perang, malah di depan mereka. Mereka menjadi tameng-tameng dengan badan dan darahnya, walaupun mereka orang-orang budak belian. Mestinya begitu Sayyidina Abu Bakar, tapi dia tidak. Sehingga ditanya, bagaimana hati-hati kalian? Sakit tak dengan Sayyidina Abu Bakar? Dibilang, la, aku tidak dendam. Oh, cakep hati-hati mereka. Padahal dia berasa tidak dibela sampai dia ngadu Rasulullah, tapi dia cukup enggak ikut dengan hawa nafsu, dendam kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah memaafkannya. Ya, yaghfirullahu laka, semoga engkau diampuni oleh Allah, ya hai Abu Bakar. Engkau berbuat kesalahan, tidak membela saudara-saudaramu budak belian yang dihina di hadapanmu. Kenapa engkau tidak berkata yang benar? Sesungguhnya mereka ikut perang, menjadi pedang-pedang Allah, menjadi tentara-tentaranya Allah di dalam perang jihad fisabilillah, walaupun mereka budak belian, orang-orang lemah, orang-orang yang pendatang. Begitu ya, daripada sifat Nabi kita Muhammad SAW mendamaikan. Jangan engkau ada dendam kepada Abu Bakar. Sudah, maafkan. Mereka bilang, sudah, kita tidak ada apa-apa di hati kita. Apakah engkau marah karena dia? Tidak ya Rasulullah. Nah, Rasulullah malah memintakan ampunan kepada Allah buat Abu Bakar. Yaghfirullahu laka, semoga engkau diampuni oleh Allah karena tadi engkau berbuat kesalahan. Ya. Allahumma salli wa sallim. Ya, kesimpulannya Nabi ya membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang pendatang, budak belian. Mereka berjasa di dalam perang. Mereka berjasa di dalam nyawa dan darah dagingnya berperang. Bukan tokoh-tokoh Quraisy yang menang, bukan orang-orang yang ahli pedang, tetapi pun dia ikut peperangan dan dia berhak harus dibela. Allahumma shalli wa sallim. Tetapi mereka tidak mempunyai dendam, walaupun disakiti, tapi dia minta dimaafkan supaya Abu Bakar itu dimaafkan. Dari kejadian tersebut, Sayyidina Abu Bakar sekarang katanya, aku taruh di mulutku batu, aku nggak berani lagi ngomong salah. Karena dengan kesalahanku, ya, ngomong salah, tidak membela orang-orang yang lemah, aku tidak mau lagi ngomong bicara-bicara yang salah. Kesalahannya fatal, tidak membela saudaranya muslim di depan orang-orang musyrik Quraisy. Mestinya dia bela. Nah, kita begitu juga. Ada saudara-saudara kita teraniaya, terhina, kita bela yang hak, kita tahu saudara-saudara mukmin, saudara muslim. Jangan kita berpihak dengan mereka. Ya, itu dosa ya. Itu maksudnya dari hadis ini. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatimi kahataini hakadha, wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma, rawahu al-Bukhari. Wa kafirul yatim al-ghaim bi umurih. Bab kedua tentang bagaimana menyantuni yatim, mengasuh, memberi bantuan kepada anak yatim, mengusap kepalanya, mengenang daripada kehidupannya yang tanpa bapak dan tanpa ibu. Rasulullah SAW dari hadisnya riwayat Sahal bin Sa'ad, Rasulullah berkata, aku wa kafilul yatim kahataini hakadha. Aku bersama orang yang mengkafil, menjamin, mengasuh anak yatim itu bersamaku di surga, seperti telunjuk dan jari tengah, dekat. Nggak ada tengahnya, nggak ada jari lagi.
langsung dekat kata Rasulullah. Wa asyara bis sababah wal wusta. Rasulullah mengumpamakan kedekatannya orang dan yang mengasuh yatim, orang yang merawat yatim, yang memelihara anak yatim, ya. Dia menyantuninya, memberikan makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dengan Rasulullah dekat sekali di surga. Jaminan langsung surga, ya. Fil jannah. Diumpamakan seperti jari, dekat sekali. Bukan antara ini dengan ini jauh, ada dua. Ini enggak langsung, ya, dekat sekali, tetangga jari, ya. Bersama Rasulullah SAW di surga. Siapa itu? Kafilul yatim, orang yang mengatur, mengasuh, merawat, memelihara urusan yatim piatu. Dia sendiri yang mengurusnya, yayasan misalnya, atau pamannya. Dia urusin ini anak sekolahnya, bulanannya, kebutuhan makan minumnya. Dia bantu, dikasih beras, dikasih makanan, pakaian, hari raya, diberikan uang, diberikan jaminan sedikit. Nah, itu orang yang nanti bersama Rasulullah di surga, dekat dia bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Wa asyara rawi wa Malik bin Anas bis sababah wal wusta. Rawah Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al yatimu lahu aw li ghairihi ma'nahu qaribuhu aw al ajnabi minhu wal qaribu mithlu an takfulahu ummuhu aw jadduhu aw akhuhu wa ghairuhum min qarabatihi wallahu a'lam. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah berkata, orang yang mengasuh anak yatim, baik itu keluarganya atau yatim orang lain, mungkin anak-anak yatim dari kota lain, dari bangsa lain, dari suku lain, dia asuh beberapa anak di rumahnya, atau dia buat tempat yayasan dan lain-lain, dia asuh, atau mengasuh ponakannya, saudaranya, misanannya, saudara sekerabat rahimnya, itu juga dapat pahala. Maka Rasulullah berkata, baik yang mengasuh anak-anak yatim orang lain, suku lain, bangsa lain, dari kota lain, dari kampung lain, atau keluarganya, kerabatnya, dari bapaknya, dari ibunya, dari kakeknya, saudaranya, lahu aw li ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku bersama yang mengasuhnya, anak-anak yatim tersebut, baik orang lain atau keluarga, nanti di dalam surga bersamaku seperti ini. Antara jari telunjuk dan jari tengah dekat, kedudukannya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering Nabi mengutarakan, mengumpamakan kedekatannya Nabi dengan seorang seperti telunjuk dan jari tengah. Pernah Nabi melihat seorang kakak dengan adik-adiknya. Kakak ini baik dengan adik-adiknya, dirawat adiknya, dia sopan, dia santun, dia lembut kepada adik-adiknya. Maka kata Rasulullah, aku bersama kakak yang baik dengan adik-adiknya di surga seperti ini. Masya Allah. Nah, yang ketiga, Rasulullah melihat seseorang menanggung janda-janda. Janda-janda diperhatikan, janda-janda dia lihat kebutuhannya, apapun yang bisa dia berikan kepada janda-janda. Kata Rasulullah, aku bersama orang yang memperhatikan janda-janda yang lemah, janda-janda yang susah, yang tua, yang muda, yang bisa diberikan bantuan, seperti nanti di surga bersama aku juga. Masya Allah. Ya, itu hadis-hadis yang lain. Satu lagi Rasulullah berkata, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hari kiamat sangat dekat, seperti dekatnya jari ini dan jari ini. Kiamat sudah dekat kata Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi antara para nabi-nabi dengan kiamat ratusan ribu tahun, tapi kalau di nabi hanya 1400 tahun sekarang. Kalau dibandingkan mereka ribuan tahun, dari nabi misalnya Nabi Ibrahim mau ke kiamat jauh sekali, Nabi Musa sampai kiamat jauh kan, tapi nabi paling dekat. Aku paling dekat dengan kiamat, Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari segala Rasul.
Aku dekat dengan kiamat seperti tangan jari telunjuk dan jari tengah. Nah, begitu Nabi memberikan jaminan kepada orang yang menjamin yatim, mengasuh yatim, merawat yatim, memelihara yatim, baik saudara-saudaranya yatim pemilihnya atau yatim orang lain. Nanti dia di dalam syurga bersamaku seperti kedekatannya jari tersebut. Yang dimaksud yatim lahu au li ghairihi ma'nahu garibuhu, yatim yang lebih dekat dari keluarganya, kerabatnya. Awil ajnabi, atau yatim-yatim dari orang lain. Wal garib, saudara-saudara yang dekat siapa itu? Dari keluarga ibunya, dari keluarga kakeknya, atau saudaranya, atau ponakannya, dan kerabat-kerabatnya. Itu dipiara, ya, diasuh, dijamin, dirawat, diperhatikan. Nah, ini nanti dia mendapatkan pahala dekat dengan Nabi di dalam syurganya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysal miskin alladhi tarudduhu at-tamrah wat-tamratan wal lugmah wal lugmatan, innamal miskinu alladhi yata'affafu, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain laysal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas taruddu al-lugmatu wal lugmatan wat-tamratu wat-tamratan, walakinal miskin alladhi la yajidu ghinan yughni wa la yaftan lahu wa yutasaddaq alaih wa la yagumu wa yas'alan nas. Bab yang ketiga adalah mulatafatul masakin wa du'afa. Engkau berlaku lembut kepada orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Dari hadis riwayat Abu Hurairah, masih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tidaklah termasuk orang miskin, termasuk orang-orang yang meminta-minta 1 korma, 2 korma. Mungkin ada, mungkin tidak. Peminta-peminta ke rumah-rumah. Itu bukan yang dimaksud, itu orang miskin. Yang tiap hari kita lihat. Walaupun itu miskin, tetapi kata Rasul bukan yang aku maksud, bukan dia. Karena diberi korma 1, dia jalan. Diberi korma 2, diterima. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Mungkin ada, mungkin nggak. Peminta-peminta harian, peminta-peminta mingguan, atau Jumat, Senin, dan lain-lain itu. Atau dia nggak punya makan untuk suapan makanannya, diberikan makanan sebungkus, diberikan makanan untuk perutnya. Itu juga katanya bukan miskin, kata Rasulullah. Maksudnya kata-katanya lain, artinya innamal miskin alladzi yata'affaf. Oh, orang yang miskin itu orang yang mempunyai harga diri. Dia nggak minta, dia nggak butuh, dia nggak berjalan muter-muter, dia nggak mau memenadah, dia nggak mau mengaku dirinya miskin. Dia afif, harga dirinya. Dia berusaha sendiri, dia kerja sendiri, dia nggak merasa dirinya miskin. Itu katanya orang yang miskin, sebaiknya mempunyai sifat harga diri, mempunyai air muka, walaupun dia nggak punya apa-apa. Allahumma shalli wa sallim. Jadi maksudnya Nabi mengajarkan supaya orang miskin itu mempunyai harga diri. Dia jangan malu minta-minta. Nanti kalau ditolak nggak enak banget, atau nggak dikasih, waduh bagaimana? Urusan korma 1, atau urusan sesuap nasi, sebungkus nasi, nanti dia dikasih. Menjadi apa? Hina, harga dirinya nggak ada. Tapi orang disuruh miskin, Nabi di zaman sahabat afif, mulia-mulia. Kelihatannya disebut oleh Allah, engkau melihat mereka orang muhajirin seperti miskin, tapi mereka seperti orang kaya. Harga dirinya mulia. Dia nggak mau minta kepada orang-orang Ansor. Dia nggak mau datang-datang ke rumah-rumah Ansor untuk minta makan, untuk minta kurma dan lain-lain. Tidak. Mempunyai harga diri. Sahabat-sahabat miskin muhajirin yang datang dari Mekah di masjid. Nggak ke rumah-rumah orang, nggak muter ke pasar, nggak minta-minta ke pintu-pintu rumah, nggak. Itu katanya orang yang mempunyai harga diri, yang mereka malu dengan mukanya, nggak mau minta-minta. Hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Laisal miskin alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu al-luqmah wal luqmatan wat tamrah wat tarmanatan. Bukanlah termasuk orang yang miskin katanya yang muter
Keliling sekampung, setiap rumah diketuk. Ada yang ngasih 1 korma, ada yang enggak. Ada yang ngasih 2 korma, ada yang enggak. Ada yang ngasih sebungkus, ada yang enggak. Ya, bukan. Walakinal miskin alladzi la yajidu ghinan yughni. Orang yang miskin yang dimaksud kedua ini orang yang enggak cukup-cukup meminta. Ya Allah, cukup. Padahal dia ada, tapi dia masih mau meminta-minta. Wala yuftan lahu, dia tidak sadar kepada dirinya. Fa yutasaddaq alaih. Orang memberikan sedekah kepada dia. Wala yagumu fa yas'alan nas. Ya. Dan dia tidak minta-minta kepada orang lain. Dia muter, dia datengin orang, dia ke rumah ini, enggak. Itu Nabi mengajarkan pertama yang biar kita mempunyai harga diri, dan kedua kaya hati walaupun kita miskin. Ya. Yang ketiga, kita tahu diri kita cukup, kita sudah ada, kita tidak butuh kepada orang lain. Yang keempat, ya, malu kita kalau kita diberikan sedekah sedangkan ada orang lain yang lebih butuh. Dan jangan kita mendatangi orang-orang meminta-minta. Itu jiwa Nabi kita menempa atau mendidik sahabat-sahabatnya supaya mempunyai tadi kaya hati, kaya diri, mempunyai harga, wibawa, mempunyai air muka, mempunyai haibah, kewibawaan, ya, daripada meminta-minta kepada orang atau pergi ke sana sini mengetuk rumah atau dikasih ataupun tidak dikasih jadi malu. Akhirnya menjadi ojokan orang lain. Dia menjadi orang dibilang tukang minta-minta, tukang dikasih enggak dikasih enggak. Nah ini Nabi enggak mau. Sifat umatnya, sahabatnya waktu itu dididik oleh Nabi kaya raya, jiwa yang mulia, harga diri, kaya hati, ya, walaupun mereka miskin, walaupun tidak termasuk miskin, dia kaya jadinya. Bukan miskin itu sahabat-sahabat muhajirin yang dimaksud orang-orang yang pendatang dari Mekah tadi, para budak belian. Mereka kaya raya, nggak mau mendatangi rumah-rumah Ansar, nggak mau minta menadah-nadah. Bahkan salah satu mereka ditunjukkan, aku ke pasar, aku mau bekerja dengan keringat, dengan tenaga aku mau cari uang yang halal. Masya Allah. Begitu sahabat-sahabat muhajirin. Kata Nabi, lapisan yang pertama dari umatku yang masuk Islam, yang masuk surga adalah muhajirin. Lapisan-lapisan pertama yang masuk ke dalam surga, mereka adalah orang-orang muhajirin. Karena betul-betul mereka berjuang bersama Nabi dengan susah payah, dengan jerih perih, ya, dengan betul-betul serba kurang, tetapi mereka bangsawan, mereka mulia, mereka tidak merasa dirinya susah, mereka tidak merasa minta-minta. Allah, bagaimana tuh ya sahabat-sahabat muhajirin. Padahal Nabi bersaudarakan dengan Ansar, tapi dia tidak terlalu menyosor kepada orang Ansar, tidak meminta kepada orang Ansar. Orang Ansar kaya-kaya, ya, tetapi tetap orang muhajirin dilihat seperti kaya juga. Masya Allah, tidak bisa dibedakan karena dia nggak pernah ada sesuatu yang menjelekkan namanya, tidak tercemar namanya. Dia minta kepada orang baik makanan atau korma atau suapan nasi, apalagi jiwanya jiwa ibadah, jiwa taat, jiwa perang, ya, menghadap kepada Allah selalu. Mereka orang-orang muhajirin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarraf wa karrama majjad wa 'azzam
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب